Setiap manusia, tanpa terkecuali, pasti pernah mengalami kesulitan. Entah itu dalam bentuk kegagalan, kehilangan, perpisahan, atau bahkan krisis yang mengguncang batin. Kesulitan adalah bagian tak terpisahkan dari perjalanan hidup kita. Namun, apa yang membedakan setiap orang bukanlah jenis kesulitan yang dialami, melainkan cara kita menghadapi dan bangkit dari situasi sulit tersebut. Disinilah keberanian memainkan peran penting. Menjadi berani bukan berarti tidak merasa takut. Sebaliknya, keberanian adalah kemampuan untuk tetap melangkah meskipun ketakutan hadir di depan mata. Video ini akan membantu kita membangun keberanian saat menghadapi masa sulit. Tanpa berlama-lama, ayo langsung saja kita mulai. Pertama, kenali dan terima rasa takut. Langkah pertama menuju keberanian adalah mengenali dan menerima rasa takut. Banyak dari kita cenderung menghindari perasaan ini, menganggapnya sebagai kelemahan yang harus ditekan atau diabaikan. Namun, semakin kita menolak untuk mengakui rasa takut, semakin kuat ia tumbuh dalam diri kita. Menghindarinya justru membuat ketakutan terasa lebih nyata dan besar dari apa yang seharusnya. Untuk itu, penting bagi kita untuk berhenti sejenak dan mengakui keberadaannya. Rasa takut adalah reaksi alami dalam menghadapi ketidakpastian dan resiko. Bukan tanda kelemahan, melainkan respon alami tubuh yang sebenarnya ingin melindungi kita dari bahaya. Dengan menyadari bahwa rasa takut adalah bagian dari diri kita yang muncul saat menghadapi situasi sulit, kita dapat mulai berdamai dengannya. Memahami bahwa takut bukanlah musuh, memungkinkan kita untuk melihatnya dengan cara yang lebih bijak. Ketika kita mengenali dan menerima rasa takut, kita memberi diri kita ruang untuk berpikir lebih jernih. Menerima ketakutan bukan berarti menyerah, melainkan langkah untuk mengelolanya dengan cara yang sehat. Dengan menerima ketakutan, kita justru membuka pintu untuk keberanian masuk, memungkinkan diri kita untuk lebih siap menghadapi tantangan hidup dengan tenang dan keyakinan yang mendalam. Kedua, ubah cara pandang terhadap kesulitan. Cara kita memandang kesulitan sangat berpengaruh pada bagaimana kita menghadapinya. Jika kita melihat kesulitan hanya sebagai rintangan yang harus dihindari, kita cenderung merasa terbebani, bahkan terjebak dalam keputusasaan. Kesulitan, meskipun menyakitkan, adalah bagian dari proses kehidupan yang seringkali membawa makna dan pelajaran berharga. Menyadari bahwa setiap tantangan memiliki potensi untuk membentuk diri kita menjadi lebih kuat adalah langkah awal untuk menghadapi hidup dengan cara yang lebih positif. Mengubah cara pandang terhadap kesulitan bukanlah hal yang mudah, tetapi dampaknya sangatlah besar. Alih-alih bertanya, "Mengapa ini terjadi padaku?" Cobalah ubah pertanyaan itu menjadi, "Apa yang bisa aku pelajari dari hal ini?" Ketika kita memfokuskan diri pada pembelajaran daripada penderitaan, kita dapat mulai melihat tantangan sebagai peluang untuk tumbuh. Dalam setiap situasi sulit, tersimpan pelajaran yang mungkin tidak terlihat pada awalnya, tetapi akan memperkaya cara pandang kita dalam jangka panjang. Dengan mengadopsi perspektif baru ini, kita membuka diri pada kemungkinan yang lebih luas. Perubahan pola pikir ini tidak hanya membantu kita menemukan solusi yang lebih baik, tetapi juga melatih kita untuk menjadi pribadi yang tangguh dan bijaksana. Setiap kesulitan yang kita hadapi menjadi kesempatan untuk mengasah karakter, memperdalam pemahaman, dan mempersiapkan kita menghadapi tantangan yang lebih besar di masa depan. Ketiga, tetapkan tujuan kecil yang realistis. Saat berhadapan dengan masalah besar, tidak jarang kita merasa kewalahan dan terjebak dalam perasaan tak berdaya.
Beban masalah yang berat bisa membuat langkah terasa berat dan sangat mematahkan semangat. Disinilah pentingnya membagi masalah menjadi langkah-langkah kecil yang lebih mudah dikelola. Dengan memecah tantangan besar menjadi tujuan-tujuan yang lebih sederhana, kita memberi diri kita kesempatan untuk mengambil nafas dan melangkah satu demi satu, tanpa harus menanggung segalanya sekaligus. Menetapkan tujuan kecil yang realistis menciptakan titik-titik pencapaian dalam perjalanan kita. Setiap kali satu tujuan kecil tercapai, kita memperoleh kepuasan dan perasaan berhasil yang memperkuat rasa percaya diri. Setiap pencapaian, sekecil apapun itu, menjadi bukti nyata bahwa kita mampu maju meskipun hanya perlahan. Ini adalah bentuk dorongan yang berharga yang mengingatkan kita bahwa setiap langkah kecil adalah bagian dari perjalanan besar menuju penyelesaian masalah. Dengan berfokus pada tujuan-tujuan kecil, kita membangun keberanian dan kekuatan untuk terus melangkah. Perjalanan panjang terasa lebih ringan ketika kita mengambilnya sedikit demi sedikit, dan setiap langkah kecil membawa kita semakin dekat dengan solusi. Dalam proses ini, kita belajar untuk menghargai kemajuan sekecil apapun dan menyadari bahwa dalam setiap pencapaian kecil ada kekuatan besar yang tumbuh di dalam diri kita. Keempat, fokus pada solusi bukan masalah. Ketika kita terjebak dalam masalah, seringkali fokus kita tersita hanya pada kesulitan itu sendiri. Hal ini membuat kita merasa semakin tertekan, seolah masalah yang dihadapi terlalu besar untuk diatasi. Pikiran kita bisa terperangkap dalam lingkaran negatif yang hanya memperbesar rasa takut dan ketidakberdayaan. Disinilah pergeseran fokus menjadi sangat penting. Alih-alih terus memikirkan seberapa rumit masalah itu, cobalah untuk mengalihkan perhatian kita pada apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaikinya. Dengan berfokus pada solusi, kita mengubah energi kita dari pasif menjadi aktif. Memikirkan langkah-langkah yang bisa diambil, meski kecil, membantu kita keluar dari perasaan frustasi dan mendorong kita menjadi lebih produktif. Membangun solusi juga memberi ruang bagi harapan yang memberi kekuatan baru saat menghadapi masa sulit. Saat kita berpikir tentang solusi, kita tidak hanya melihat masalah sebagai beban, tetapi sebagai tantangan yang bisa kita atasi dengan tindakan nyata. Fokus pada solusi bukan hanya mengubah cara kita memandang tantangan, tetapi juga memberi kita keberanian untuk bergerak maju. Setiap langkah menuju solusi, sekecil apapun itu, membawa kita lebih dekat pada ketenangan dan kepuasan. Memusatkan pikiran pada solusi adalah cara untuk tetap berada di jalur positif, mengingatkan kita bahwa di tengah kesulitan, selalu ada jalan keluar yang menanti untuk ditemukan. Ini adalah kekuatan yang membangun optimisme dan tekad yang tidak mudah patah. Kelima, fokus pada apa yang bisa kamu kendalikan. Dalam perjalanan hidup, tidak jarang kita merasa kecewa atau putus asa saat menghadapi hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Ketidakpastian dan faktor luar yang sulit diprediksi seringkali menimbulkan kecemasan yang menyita energi kita. Pada titik ini, penting untuk menerima bahwa ada banyak hal yang berada di luar dari kendali kita. Memahami batasan ini bukan tanda kelemahan, melainkan bukti kedewasaan dan kebijaksanaan. Saat kita menerima bahwa ada hal-hal yang tidak bisa kita ubah, kita mulai bisa memusatkan energi pada hal-hal yang benar bisa kita lakukan. Fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan adalah langkah besar dalam membangun ketenangan batin. Apa yang bisa kita atur adalah sikap kita sendiri, reaksi kita terhadap situasi, dan usaha yang kita lakukan setiap hari. Saat kita mengarahkan perhatian pada aspek-aspek ini, kita memiliki kekuatan untuk menciptakan perubahan yang bermakna. Sikap positif, reaksi bijak,
dan usaha yang konsisten adalah elemen yang selalu ada dalam kendali kita, meskipun keadaan di luar mungkin berubah-ubah. Dengan berfokus pada apa yang bisa kita kendalikan, kita membangun ketenangan di tengah badai. Ini sama seperti kita sedang menyalakan lilin di tengah kegelapan. Meskipun lilin itu kecil, ia memberi cahaya yang cukup untuk menunjukkan jalan. Saat kita berhenti memikirkan apa yang tidak bisa kita ubah, hati kita menjadi lebih ringan dan pikiran lebih jernih. Ketika beban yang tidak perlu kita lepaskan, kita menjadi lebih kuat dan tenang dalam menghadapi kehidupan tanpa merasa terjebak oleh hal-hal di luar kendali kita. Fokus pada kendali diri memberi kita ruang untuk bertumbuh, belajar, dan beradaptasi. Ini adalah cara untuk menerima hidup dengan lapang dada dan menghadapi tantangan tanpa rasa takut yang berlebihan. Dengan menyadari kekuatan dalam diri kita untuk memilih respon yang lebih bijak dan positif, kita mulai melihat hidup dengan lebih optimis. Perjalanan ini bukan tentang mengendalikan segalanya, tetapi tentang memegang kendali atas diri kita sendiri di tengah segala perubahan, menemukan kedamaian dalam keterbatasan, dan kekuatan dalam penerimaan. Keenam, belajar dari pengalaman masa lalu. Pengalaman masa lalu adalah cermin yang memberi kita pelajaran berharga tentang hidup dan diri kita sendiri. Dalam setiap kesulitan yang pernah kita lalui, tersimpan pembelajaran yang mungkin tidak kita sadari sebelumnya. Ketika kita meluangkan waktu untuk melihat kembali perjalanan yang sudah kita lalui, kita akan menyadari bahwa setiap langkah, setiap tantangan, dan setiap air mata memberi kita bekal kekuatan untuk menghadapi masa depan. Kenangan ini bukan sekedar peristiwa, tetapi potongan-potongan kebijaksanaan yang membentuk siapa kita saat ini. Melalui refleksi terhadap pengalaman masa lalu, kita bisa melihat bagaimana diri kita telah berkembang. Setiap rintangan yang pernah kita atasi adalah bukti bahwa kita mampu bertahan, meskipun saat itu mungkin kita merasa lemah. Mengingat keberhasilan kecil maupun besar dari masa lalu adalah pengingat bahwa kita memiliki kekuatan lebih dari apa yang kita sadari. Saat kita dihadapkan pada tantangan baru, mengenang momen-momen di mana kita mampu melaluinya dapat memberi kita dorongan dan keyakinan bahwa kita bisa menghadapi apapun yang ada di hadapan kita. Setiap pengalaman sulit juga membawa hikmah dan pelajaran yang memperkaya perspektif kita. Pengalaman masa lalu mengajarkan kita cara menghadapi tantangan dengan lebih bijaksana, cara mengelola emosi dengan lebih baik, dan cara mencari solusi yang lebih kreatif. Ini adalah pembelajaran yang mungkin tidak bisa kita dapatkan dari teori atau nasihat dari orang lain. Dari pengalaman hidup, kita belajar langsung dari realitas dan merasakan dampak nyata dari pilihan dan tindakan kita, yang pada akhirnya memperkuat karakter kita. Belajar dari masa lalu adalah cara untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Setiap pengalaman, baik atau buruk, adalah batu pijakan yang membantu kita melangkah lebih mantap. Dengan mengenang dan memahami apa yang telah kita pelajari, kita dapat bergerak maju dengan lebih percaya diri, tanpa takut menghadapi tantangan baru. Masa lalu bukan untuk disesali, melainkan untuk dihargai sebagai bagian dari proses yang menguatkan kita, menjadikan kita lebih tangguh, dan memberi kita keberanian untuk terus berjalan dengan hati yang penuh harapan. Menghadapi kesulitan adalah bagian alami dari kehidupan, tetapi dengan keberanian dan sikap yang tepat, kita dapat mengubahnya menjadi kesempatan untuk tumbuh dan memperkuat diri. Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, kamu akan belajar menghadapi hidup dengan ketenangan, kekuatan, dan keberanian yang lebih besar. Mari bangkit dan hadapi tantangan hidup dengan semangat pantang menyerah. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa berikan like dan subscribe. Bagikan kepada teman dan orang-orang yang kamu sayangi. Dan jangan lupa tinggalkan komentar yang positif. Cukup sampai di sini dulu video kali ini, dan semoga semuanya hidup berbahagia.